Selamat datang di channel Sentra IT. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai membuat Web API Backend dengan ASP.NET Core C# bagian 1. Adapun arsitektur yang digunakan adalah microservice. Pada arsitektur microservice, coding backend dan coding frontend dipisah menjadi dua proyek yang berbeda. Untuk materi pembahasannya, yang pertama, membuat proyek baru Web API backend dengan C#. Yang kedua, install plugin pendukung. Yang ketiga, membuat database dan tabel. Yang keempat, membuat koneksi ke database. Yang kelima, membuat model atau kelas. Yang keenam, membuat kelas global dan kelas enam. Yang ketujuh, membuat interface dan service. Yang kedelapan, membuat controller. Yang kesembilan, setting class program.cs. Oke, kita mulai membuat proyek baru Web API backend dengan menggunakan Visual Studio 2022. Kita pilih Visual Studio 2022-nya. Kemudian tunggu beberapa saat. Untuk membuat project, kita pilih Create New Project di sebelah kanan bawah. Kemudian pada bagian filtering di sini kita pilih Web API. Kemudian kita pilih ASP.NET Core Web API C# untuk membuat project backend-nya. Setelah itu, klik tombol Next. Kemudian pada bagian location, kita pilih lokasi penyimpanan project-nya. Kemudian di sini saya akan menyimpan pada drive C, folder exam, RTDocs, Central IT, ASP.NET Core API, dan backend. Kemudian setelah itu klik tombol select folder. Berikutnya kita beri nama solution name-nya yaitu Web API. Kemudian pada project name kita beri nama projectnya yaitu backend. Kemudian kita klik tombol next di kanan bawah. Pada bagian framework kita pilih net frameworknya yaitu net 6,0. Kemudian untick configure for HTTPS. Kemudian dan tetap tik di sini enable open API support dan use controller. Setelah itu klik tombol create untuk membuatnya. Oke, project Web API Backend dan ASP.NET Core C# sudah selesai dibuat. Langkah berikutnya adalah install plugin pendukung. Untuk mengecek pluginnya, kita klik tanda panah 3 di Dependencies, kemudian klik di Package. Di sini yang sudah terinstall adalah space bakal ASP.NET Core 6.5.0 versinya. Nah, space bakal ini berfungsi untuk generate atau membuat Swagger yang nanti akan dijadikan sebagai alat testing API-nya. Kemudian kita tambahkan plugin yang lainnya. Caranya di klik kanan,
di dependencies. Kemudian pilih manage NuGet package. Kemudian klik menu browser pada bagian pencarian. Di sini kita ketik pluginnya. Saya akan menambahkan plugin Dapper. Dapper ini adalah sebagai mini ORM yang berfungsi untuk menghubungkan hisap dengan atau aplikasi dengan database SQL Server. Kemudian kita cari, pilih yang ini. Kemudian kita cek versinya. Di sini cuma ada satu, yaitu yang versi 2135. Setelah itu, klik install. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Selain Dapper, kita akan menginstal plugin lain, yaitu System Configuration Manager, kemudian System Data SQL Client. Sistem Configuration Manager itu digunakan untuk membuat connection ke database pada kelas yang nanti akan kita buat, yaitu kelas global, dan sistem data SQL Client itu untuk menghubungkan atau terhubung ke database SQL Server. Kita tunggu, ini masih proses install. Kemudian setelah itu, klik tombol apply.
Di sini developnya sudah selesai diinstal. Kemudian berikutnya kita install sistem configuration manager. Configuration manager. Nah, ini klik tombol install untuk menginstalnya. Tunggu beberapa saat. Sambil kita menunggu proses install sistem configuration manager, saya akan cek database terlebih dahulu. Di sini saya akan menyimpan datanya ke database Center IT. Pada database Center IT, di sini pada video sebelumnya sudah membuat tabel jabatan, karyawan, dan tabel kota. Untuk CRUD yang akan digunakan adalah tabel karyawan terlebih dahulu. Di sini saya cek dulu kolom-kolomnya. Pada tabel karyawan terdapat beberapa field atau kolom, yaitu NIP, nama pegawai, gender, tanggal lahir, alamat, kota, email, golongan, gaji, tanggal gabung, pada jabatan, dan visa aktif. Kemudian berikutnya, tabel karyawan ini dia berrelasi dengan tabel jabatan dan tabel kota, di mana di sini terdapat field kota sebagai perinci dari tabel kota dan field pada jabatan sebagai perinci dari tabel jabatan. Field kota ini akan menghubungkan tabel karyawan ke tabel kota, yaitu ke field atau kolom ID kota, dan field pada jabatan ini untuk menghubungkan tabel karyawan dengan tabel jabatan, yaitu ke field atau kolom kode jabatan. Kita cek dulu proses instalasinya. Di sini masih proses install. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Saya akan cek di sini apakah tabel karyawan ini sudah mempunyai data atau belum. Kita buat query select all from karyawan. Kemudian kita execute. Jika kita belum membuat database, kita buat database terlebih dahulu dengan query DDL create database, kemudian nama database-nya. Kemudian klik execute untuk membuatnya. Setelah kita membuat tabel, membuat database, berikutnya adalah kita membuat tabel.
Di sini kita buat 3 buah tabel, yaitu tabel jabatan, tabel karyawan, dan tabel kota. Atau kita buat terlebih dahulu itu tabel karyawan untuk testing API nanti. Minimal tabel karyawan sudah dibuat. Kemudian sambil nunggu install sistem configuration manager, kita buat model terlebih dahulu dan cara klik kanan pada projectnya, ada project name-nya yaitu backend. Kemudian di sini kita buat model, klik kanan, kemudian pilih add, kemudian kita buat foldernya yaitu folder model. Setelah kita membuat folder model, kemudian kita membuat kelas karyawan yang akan kita gunakan untuk testing CRUD ke tabel karyawan. Untuk membuat kelas karyawan, klik kanan pada folder model, kemudian pilih add, kemudian pilih kelas. Kemudian kita beri nama kelasnya yaitu karyawan. Nama kelasnya kita samakan dengan nama tabel di database SQL Server. Kita beri nama karyawan.cs. .cs jangan dihapus. Kemudian setelah kita membuat kelas karyawan, selanjutnya kita membuat properti dari kelas karyawan tersebut. Propertinya sama dengan field tabel karyawan. Ada NIP, nama pegawai, gender, dan seterusnya. Kita buat dulu NIP, public, string, NIP, kemudian getSet ini adalah sebagai metode getter setternya. Nah, di sini NIP ini menggunakan tipe data string karena NIP di database menggunakan data char yang berguna atau berfungsi untuk menampung data NIP yang berupa teks atau string. Nah, pada ASP.NET Core di sini ada aturan baru untuk data string itu harus ditambahkan tanda tanya yang menunjukkan bahwa field NIP ini boleh kosong atau di sini boleh tidak diisi. Tapi kalau di sini dia primary key harus diisi. Nah, untuk pembuatan kelas atau model di C# ini beda aturannya. Jika kita tidak menggunakan tanda tanya di sini, maka akan ada error dari garis hijau. Menghilangkannya, kita tambah tanda tanya. Kemudian berikutnya kita tambahkan field yang lainnya yaitu nama pegawai, public, kemudian string, nama pegawai, kemudian metodenya getSet. Setelah itu kita buat lagi yaitu gender.
public, string, gender, kemudian get set. Nah, di sini sudah selesai installnya, kita klik apply terlebih dahulu. Kemudian pada bagian package sudah tampil sistem configuration manager sudah terinstall. Kemudian kita install sistem data SQL client dan cara di sini ketikkan pada pencarian di menu browse di sini sistem data SQL client. Nah, pilih yang ini data kemudian SQL client. Pilih yang ini, kemudian setelah itu klik tombol install untuk menginstalnya. Kemudian kita tunggu beberapa saat sambil melanjutkan membuat kelas karyawan.cs. Berikutnya, setelah kita membuat properti gender, kita membuat properti lainnya yaitu tanggal lahir dengan tipe data date time. Di sini kita tambahkan public date time. Ini tipe datanya. Kemudian tgl lahir. Kemudian get set. Berikutnya adalah alamat public string, alamat menggunakan tipe data string, kemudian alamat, kemudian metodenya get set. Setelah alamat kita tambahkan lagi kota. Kota di sini char 5 berarti string. Public string kota, kemudian get set. Setelah kota kita tambahkan lagi properti lain yaitu email, public string email, kemudian get set. Setelah email kita tambahkan lagi golongan, public string golongan, kemudian get set. Berikutnya adalah kita tambah lagi gaji. Gaji tipe data desimal. Jadi di sini menggunakan public desimal, kemudian gaji. Kemudian tambahkan lagi get set. Oke. Setelah gaji yaitu ada jabatan, tanggal gabung. Tanggal gabung menggunakan data ini datanya kita buat public tgl gabung, jangan lupa tambahkan date time tgl gabung, kemudian get set.
Kemudian setelah tanggal gabung, kita tambahkan lagi properti KD jabatan. Public, string, KD jabatan, jangan lupa tambahkan tanda tanya di sini, string, kemudian get set. Get set. Kemudian kita tambahkan lagi public, string, is aktif, kemudian get set. Oke, kita sudah selesai membuat model untuk karyawan. Berikutnya adalah sambil nunggu proses instalasi sistem SQL client, kita di sini membuat database dan tabel, sudah membuat koneksi ke database. Untuk membuat koneksi ke database pada ASP.NET Core menggunakan PP setting JSON. Di sini kita tambahkan coding koneksinya. Ini adalah coding koneksinya. Jangan lupa di sini ditutup kurawanya, kemudian berikan koma. Kemudian di sini kita tambahkan tip 2. Kayaknya masih ada yang belum. Kita tambahkan lagi. Kita ganti dengan yang ini. Oke, di sini saya sudah menambahkan koneksi dari sysap ke SQL Server untuk ASP.NET Core ini. Di sini ada server. Server ini fungsinya untuk memanggil server name pada SQL Server. Saya menggunakan SQL Express. Sini kita ketik titik, kemudian berarti 2 kali SQL Express. Kemudian database-nya di sini saya memakai Centra IT. Kita cek dulu. Oke, seperti ini penulisannya.
Kemudian berikutnya user ID-nya SA dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita simpan project-nya. Berikutnya adalah kita membuat kelas global dan kelas enum. Untuk membuat kelas global dan kelas enum, kemudian kita buat folder terlebih dahulu pada nama project itu backend, kita klik kanan, kemudian add, kemudian kita tambahkan folder baru. Di sini eh, kelas enum dan kelas global akan disimpan pada folder common. Beri nama common. Kemudian kita buat kelas baru di sini, kelas global. Caranya klik kanan pada folder common, kemudian pilih add, kemudian pilih kelas, kemudian beri nama global.cs. Oke, setelah itu kemudian kita tambahkan coding untuk kelas globalnya. Untuk buat kelas global ini menggunakan static access modifier-nya. Static ini fungsinya untuk koneksi ke kelas global itu tidak membutuhkan objek. Kemudian kita tambahkan codingnya untuk connection-nya, yaitu kita tambahkan sini properti connection string dengan modifier public static string, kemudian connection get set. Kemudian setelah itu baru kita tambahkan lagi kelas enum. Caranya klik kanan di folder common, kemudian pilih add, kemudian pilih kelas, kemudian kita beri nama enum. Kelas enum ini digunakan untuk mendefinisikan operation type yang terdiri dari insert, update, delete. Nah, di sini untuk kelas enum kita buat seperti ini. Nah, kita buat public enum operation type. Nah, kita buat daftar operation type-nya. Yang pertama ada none, 0, insert 1, update 2, delete 3, view 4, update delete 5, get login 6. Nah, operation type ini nanti akan digunakan pada function untuk parameters, untuk menambahkan parameters pada coding service. Kemudian sambil nunggu proses instalasi sistem data SQL client, ini masih coba diinstal.
Berikutnya adalah kita buat interface. Interface ini fungsinya untuk mendefinisikan function yang akan kita gunakan pada bagian service. Nah, untuk membuat interface, kita klik kanan di nama projectnya itu backend, kemudian pilih add, kemudian pilih folder. Kita beri nama foldernya yaitu interfaces. Kemudian kita tambahkan interface di sini. Caranya klik kanan, kemudian add, kemudian pilih new item, kemudian pilih interface, kemudian beri nama interface-nya. Di sini saya akan membuat interface karyawan. Jadi saya beri nama ikaryawan.cs. Oke, pembuatan interface sudah selesai. Kemudian kita di sini definisikan function-function yang akan kita gunakan, yang akan kita eh, gunakan pada service. Untuk function-nya yaitu sebagai berikut. Di sini ada karyawan chef, kemudian ini fungsinya untuk menyimpan data ke database dan ke input. Nah, di sini function chef ini mempunyai parameter berupa objek karyawan. Kemudian yang kedua ada list karyawan get. Ini fungsinya untuk menulis data atau menampilkan semua data karyawan atau display data atau show data. Kemudian ada string get nih. Ini fungsinya untuk uh, get NIP dari database, yaitu NIP terakhir yang nanti akan digunakan untuk mengenerate NIP baru ketika kita akan membuat atau menyimpan data karyawan baru ke database. Kemudian ada karyawan get string NIP. Ini adalah function get. Function ini digunakan untuk menampilkan data berdasarkan parameter NIP. Kemudian ada lagi karyawan update, karyawan karyawan. Ini function update untuk update data yang menggunakan di sini atau menambahkan parameter karyawan. Kemudian ada string delete. String delete ini function delete berdasarkan NIP dengan tipe data string. Kita cek di sini. Coba kita install lagi. Kemudian kita pilih apply atau tombol play untuk menginstalnya. Kemudian pilih accept. Nah, di sini sudah tampil
plugin sistem data SQL Client versi 486. Oke, untuk install plugin sudah selesai. Kemudian berikutnya adalah kita membuat service untuk eh, membuat functionnya. Nah, di sini saya di kanan pada nama projectnya itu backend, kemudian pilih add, kemudian pilih new folder, kemudian beri nama services. Pada folder services ini saya akan membuat coding service-nya dari berbagai macam kelas. Untuk membuat servisnya, di sini klik kanan, kemudian pilih add, kemudian pilih class, kemudian saya beri nama di sini karyawan service, karena saya akan membuat servis karyawan, yaitu karyawan service. Kemudian klik tombol add. Setelah itu, kelas karyawan service ini inherit terhadap interface di karyawan agar function-function yang ada di interface di karyawan nanti diinput ke kelas karyawan service. Di sini kita tambahkan inheritnya yaitu titik 2, ini artinya inherit, kemudian panggil nama interface karyawannya, yaitu i karyawan. I karyawan. Kemudian setelah itu baru kita klik di sini, kemudian tambahkan using backend interface. Kemudian sini masih ada error, kita tambahkan lagi di sini ada tanda panah bawah, pilih implement interface untuk menambahkan function-function yang ada dalam interface karyawan ke kelas karyawan service ini. Oke, di sini sudah ditambahkan function-function yang sudah kita define pada interface i karyawan. Berikutnya di sini kita buat objek. Objek ini digunakan untuk proses CRUD. Saya buat objek list karyawan untuk menampilkan data seluruh data karyawan, seluruh data dari tabel karyawan ke Swagger atau pada saat kita testing. Di sini kita buat objeknya list, kemudian nama kelasnya yaitu karyawan, kemudian kita buat objeknya karyawan list, sama dengan new list karyawan. Oke. Kemudian setelah ini kita buat di sini functionnya pada list karyawan, public list karyawan get, draw-nya kita hapus. Kemudian kita tambahkan try catch untuk menghandle errornya atau error handling. Catch
Kemudian tambahkan di sini exception, kemudian tambahkan objeknya di sini EX, kemudian kita tampilkan EX, kemudian message, kemudian toString. Nanti kalau misalnya ada error, akan dilempar atau di-passing ke objek EX dan akan di-convert ke string. Itu uh, error yang akan ditampilkan dari sistem atau pesan errornya to string. Oke, kemudian kita simpan. Setelah ini di sini kita tambahkan variabel untuk menampung data hasil dari uh, query atau prosedur. Kita buat di sini var karyawan, sama dengan di sini kita di sini cek dulu connection-nya sebelum membuat variabel karyawan. Untuk membuat connection kita buat seperti ini. Kita tambahkan di sini using connection. Using IDB connection on, ini adalah nama objeknya, sama dengan new SQL connection global connection string. Global itu ngambil dari kelas global yang tadi, yang ini. Connection string itu adalah yang ini, properti di kelas global yang sudah dibuat tadi. Kemudian di sini kita tambahkan conditional if, kemudian kemudian step sama dengan connection step dot close jika koneksi otomatis close, maka di sini koneksi otomatis akan di open. Kemudian dot open. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya kita tambahkan variabel karyawannya. Di sini var karyawan sama dengan panggil connection-nya yaitu on, kemudian dot, kemudian kita panggil defer-nya yaitu query.
Kemudian kalau error di sini kita diklik tanda panahnya. Kemudian di sini kita tambahkan using atau kita tambahkan dulu di sini kelasnya, kelas dari karyawan yaitu karyawan. Kemudian setelah itu baru kita di sini panggil soal prosedurnya. Query. Kemudian di sini kita panggil using defer sudah. Kemudian panggil soal prosedurnya yaitu get all karyawan di sini tambahkan yaitu sp get all karyawan. Ini adalah soal prosedur yang akan kita buat nanti. Karyawan. Kemudian koma kita tambahkan di sini command type. Command type titik 2. Kemudian command type store procedure karena kita menggunakan store procedure untuk query-nya. Kemudian berikutnya adalah di sini kita cek apakah variabel karyawan ini nol apa tidak dengan menggunakan if kemudian karyawan di sini tidak sama dengan nol. Kemudian di sini kita assign nilai dari variabel karyawan atau variabel karyawan diassign ke variabel karyawan list. Karyawan list sama dengan karyawan, kemudian dot tulis. Dot tulis ini adalah coding link queue untuk ngelis data yang ada di tabel ini di variabel karyawan karena nanti akan diinsert ke objek karyawan list. Kemudian supaya tidak error di sini karena fungsinya itu mempunyai tipe data list karyawan, maka di sini fungsinya akan return objek karyawan list. Sini return karyawan list-nya ini. Oke, sudah selesai untuk function list karyawan get untuk menampilkan data tabel karyawan, data dari tabel karyawan. Berikutnya adalah kita membuat controller karyawan. Di sini sudah ada controller dan di sini ada sampel yaitu weather forecast controller. Kita buat controller baru yaitu untuk yang karyawan controller. Caranya sini klik kanan pada folder controller, kemudian add
kemudian pilih controller, kemudian pilih API. Jangan pilih controller yang MPC. Kalau MPC ini untuk yang monolit atau yang bukan API. Kemudian setelah itu klik tombol Add, kemudian beri nama karyawan controller. Kemudian klik tombol Add untuk menambahkannya. Di sini sudah terbuat controller karyawan. Kemudian kita tambahkan di sini objek dari interface dengan cara di sini kita buat dan access modifier privat atau private, kemudian read only, kemudian karyawan, kemudian nama objeknya underscore karyawan. Nah, di sini pakai read only karena kita hanya membaca dari interface karyawan untuk membaca fungsinya. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini constructor. Caranya di sini public untuk classifier-nya, kemudian karyawan controller. Kemudian kita tambahkan di sini parameter objek dari interface karyawan, yaitu karyawan. Kemudian untuk namanya kita bedakan dengan nama objek yang private read only tadi. Kemudian di sini karyawan tidak pakai underscore. Kemudian setelah itu kita assign nilai dari parameter ini ke objek underscore karyawan. Dan cara di sini copy underscore karyawan sama dengan karyawan. Oke, setelah itu kita buat function untuk menampilkan atau memanggil function dari karyawan service. Untuk menampilkan data dari tabel karyawan ini menggunakan metode HTTP GET pada ASP.NET Core. Kita tambahkan di sini HTTP GET. Kemudian setelah itu baru kita buat fungsinya yaitu public. Kemudian kita buat enumerable. Kemudian di sini nama kelasnya yaitu karyawan. Kemudian kita buat fungsinya yaitu get karyawan. Kemudian di sini tambahkan using backend model supaya tidak error. Karena kita akan memanggil
kelas karyawan yang berada pada project backend dan di folder model. Kemudian setelah itu kita panggil function yang ada di karyawan service, yaitu function get pada function controller ini yang menggunakan objek underscore karyawan ini. Di sini tambahkan return, kemudian kita kopikan, kemudian dot, kemudian pilih fungsinya yaitu get. Function-function ini sudah terdaftar di interface. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini endpoint view untuk menampilkan karyawannya. Nah, di sini kita sudah selesai untuk tahap membuat controller. Kemudian berikutnya kita setting program.cs. Oh, jangan lupa di sini tambahkan course ya. Di sini belum ASP.NET Course. Course ini fungsinya untuk menghindari blok dari course pada saat kita melakukan request yang mana blok tersebut akan dilakukan di browser. Nah, untuk menghindari bloknya, di sini kita install lagi, klik di package, kemudian manage NuGet, kita install plugin course. Nulisnya CORS. Kemudian, tekan tombol enter, kita pilih Microsoft ASP.NET Core Course yang ini. Kemudian setelah itu kita pilih yang tidak deprecated yang ini. Kemudian setelah itu klik tombol installnya. Oke, tunggu beberapa saat. Kemudian setelah itu pilih apply dan pilih accept untuk menginstalnya. Kemudian lihat di sini sudah tampil listnya, yaitu Microsoft ASP.NET Core Course. Kemudian setelah itu kita setting program.cs. Di sini ada yang perlu kita setting, diantaranya kita mendaftarkan uh, connection-nya yang sudah kita buat tadi di app setting JSON, yaitu default connection, ini nama connection-nya, kemudian app setting JSON-nya, kemudian kita buat uh, course polisi, kemudian kita buat lagi nanti mendaftarkan karyawan service dan interface karyawan di program.cs. Oke. Pertama kita buat yang ini dulu. Kita buat
objek configuration builder. Objek ini berfungsi untuk mendaftarkan application JSON yang ada di sini. Nah, supaya bisa terkoneksi ke database. Kemudian berikutnya adalah kita buat di sini objek configuration. Nah, objek ini nanti digunakan untuk yang lainnya. Di sini saya tambahkan di bawah Swagger Gen. Nah, di sini tambahkan yang nomor 4 yaitu builder service add singleton di configuration yang ini. Kemudian di bawahnya default connection yang sudah kita buat pada application JSON, nama koneksinya yang ini kita daftarkan di sini juga di bawah add singleton configuration. Nah, di sini panggil kelas globalnya itu global, kemudian connection string ini adalah untuk ininya, connection string aja di comment. Nah, nama ininya dipanggil, nama propertinya ini. Kemudian ini berfungsi untuk assign gitu kan, assign default connection ke dalam global connection string melalui configuration get connection string. Kemudian berikutnya adalah kita tambahkan di sini atau daftarkan interface dari karyawan dan karyawan servisnya. Ini adanya di sini. Oke. Builder, service, head scope, karyawan itu yang tadi. Ini daftarkan, kemudian karyawan servis yang sudah dibuat tadi. Ya ini juga daftarkan karyawan servisnya. Ini didaftarkan di program.cs setelah global connection string. Kemudian kita buat force polisinya. Force polisi itu di bawah head scope di karyawan servis. Di sini saya sudah membuat di atas var f builder build di sini. Di sini kita membuat force polisi dengan cara builder service add force supaya nanti query-nya itu tidak dijaga oleh Microsoft oleh force ya pada browser. Ini adalah nama force polisi yang didaftarkan. Kemudian di sini build with origin tanda bintang ini menunjukkan
eh, potnya, pot untuk back end dan front end. Karena nanti course ini akan memblok back end dan front end. Nah, ini adalah kena bintang. Kalau misal kita hanya mendaftarkan port dari front end doang atau back end doang, nanti yang salah satunya nanti akan keblok. Kemudian setelah itu tambahkan di sini allow method dan allow header. Allow any method dan allow any header. Kemudian setelah itu baru where service add for option. Kemudian option add policy name, nama optionnya itu allow origin. Nah, di sini kita daftarkan allow, jadi yang diizinkan itu apa aja. Any origin, kemudian allow any method, dan allow any header. Kemudian berikutnya adalah di sini ada if app environment is development, kemudian app use Swagger, app use Swagger UI, supaya kita bisa uh, menampilkan Swagger UI untuk testing backend-nya atau menambahkan Swagger UI-nya. Kemudian setelah itu baru di bawah if app environment is development, di sini tambahkan ini use course policy, kita daftarkan di sini use course polisinya yang tadi dibuat, yang ini. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi use HTTPS selection authorization map controller. Tambahkan di sini app, kemudian HTTPS atau bentar. Use HTTPS redirection. Nah, ini. Oke, sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita simpan. Nah, tadi di service kita di sini menggunakan get all karyawan, SP get all karyawan, tambahkan all. Untuk query ke tabel karyawannya. Nah, di sini kita buat dulu SP get all karyawan di SQL Server-nya. Kita copy namanya, kemudian kita di sini buat di database Centrality, kita buat prosedurnya, yaitu create prosedur, sebentar, share-nya akan saya ubah seperti ini. Create prosedur, kemudian ini nama store prosedurnya,
Kemudian tambahkan S, kemudian begin, kemudian end. Kemudian di sini kita tambahkan query-nya. Select all from karyawan, order by, need, kemudian ascending. Kemudian kita execute, kita blok di sini, kemudian klik execute. Nah, di sini sudah komplit. Kemudian kita coba kembali ke Visual Studio-nya. Ini. Kemudian setelah itu kita run untuk testingnya. Kita ganti dengan ES Express. Kemudian pilih yang ini, Google Chrome. Kemudian klik di sini. Oke, di sini sudah tampil Swagger UI-nya. Kita testing API-nya. Di sini ada endpoint get, API karyawan view. Kemudian kita klik tombol get-nya. Kemudian pilih itu untuk testingnya. Kemudian pilih execute. Di sini sudah tampil hasil query atau function yang dibuat pada karyawan service, yaitu untuk menampilkan data dari tabel karyawan. Di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Oke, sampai di sini tutorial membuat web API backend dengan ASP.NET Core C# bagian 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like videonya, dan juga untuk dicoba komputer sendiri. Sampai ketemu untuk tutorial bagian kedua, yaitu membuat web API backend dengan ASP.NET Core C# bagian 2. Oke, terima kasih.